Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi masih terkait 3 anggota TNI ya, oknum yang terlibat dalam tabrak lari di Nagrek. Di sini saya bacakan beritanya dari media ya, media onlinenya metroonlinentt.com dengan judul motif 3 anggota TNI buang 2 sijoli ke sungai hingga tujuan Kolonel P di Pulau Jawa. Nah, begitu judulnya di media ya. Kasus heboh kecelakaan lalu lintas di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang membuat meninggal sejoli Handi Hari Saputra dan Salsabila menemui titik terang. Berdasar hasil penyelidikan, pelaku merupakan 3 oknum anggota TNI. 2 orang merupakan tamtama berpangkat Kopral 2, masing-masing Kopda DA dan Kopda A, serta seorang perwira menengah berpangkat kolonel, yaitu Kolonel Infanteri P. Setelah menabrak, ketiganya tega membuang korban ke sungai hingga jenazah kedua korban ditemukan warga. Setelah terungkap, kini kasusnya ditangani Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Pelaku tabrak lari Kolonel P, Kopda DA, dan Kopda A ditahan di Jakarta. Apa motif pelaku? Terkait kasus ini, psikolog forensik Reza Indragiri Amril menyebut perlu pendalaman investasi untuk mengetahui motif ketiga oknum itu membuat jasad sejoli ini. Ia menilai tindakan pelaku tidak masuk akal. Semestinya mereka bisa membawa kedua jasad sejoli ini ke rumah sakit, bukan malah ke tempat lain. Situasi yang sangat tidak biasa ini memunculkan pertanyaan besar. Apa yang membuat manusia atau pelaku tindak kejahatan melakukan perbuatan sungguh-sungguh tidak terduga? Ucap Reza dikutip dari tayangan YouTube Metro TV News Sabtu 25 Desember 2021. Reza menyebut, ketika 3 terduga pelaku dalam keadaan waras dan sehat, maka ada 3 kemungkinan hal yang perlu diinvestigasi lebih dalam. Hal pertama, yakni memeriksa apakah terduga pelaku terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kedua, perihal apakah terduga pelaku dibawa pengaruh alkohol alias minuman keras. Kemudian yang ketiga, kemungkinan terduga pelaku menutupi tindakan pidana yang ia perbuat lainnya. Pertama, penyalahgunaan narkoba. Kedua, dibawa pengaruh miras. Atau ketiga, menutupi perbuatan pidana lainnya, kata dia. Untuk itu, ia meminta motif ketiga oknum tersebut di balik aksi membuang jasad itu perlu diusut lebih dalam. Ketiga hal ini acap sekali saya katakan sebagai hal yang perlu didalami. Kenapa terjadi perbuatan perilaku yang sangat amat tidak terduga dan sangat tidak linier? Jelas dia. Kemudian Reza mengatakan tindakan pembuangan jasad bukanlah perilaku yang tidak sengaja, tetapi berencana. Menurut dia, dalam pemikiran pelaku melakukan tindakan kejahatan yang berencana, setidaknya harus memenuhi 4 unsur. Dalam pemikiran pelaku kejahatan yang berencana, ada 4 unsur perlu ia hitung secara sistematis, yaitu targetnya, insentif, risiko, serta sumber daya, ujar Reza. 4 hal ini yang harus didalami pihak kepolisian, barangkali juga polisi militer.
untuk mengetahui seberapa jauh bobot perencanaan, termasuk kemungkinan menutupi perbuatan pidana lainnya, tambah dia. Alasan Kolonel P bepergian di Jawa. Kolonel P diketahui bertugas sebagai Kasih Intel Korem 133 Nani Wartabone, Kabupaten Gorontalo. Kapendam 13 Merdeka, Letkol Infantri Johnson MC terus mengungkap aktivitas Kolonel P hingga akhirnya diduga menjadi pelaku tabrak lari yang menewaskan Handi dan Salsalbila. Menurut Kapendam, Kolonel P ditugaskan oleh Danrem 133 NW untuk mengikuti kegiatan evaluasi bidang intel dan pengamanan di tubuh TNI Angkatan Darat pada Senin 6 Desember 2021 dan Selasa 7 Desember 2021 di Jakarta, di mana saat itu dirinya untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan evaluasi bidang intel dan pengamanan di tubuh TNI Angkatan Darat. Katanya Sabtu 25 Desember 2021, dikutip dari Tribun Manado. Usai menjalankan perintah, Kolonel P mendapat izin untuk menemui keluarganya yang berada di Jawa Tengah. Setelah itu, yang bersangkutan mendapat izin untuk melihat keluarganya di Jawa Tengah, ungkap Johnson. Pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, ia pun berangkat bersama Kopda DA dan Kopda A mengendarai mobil Isuzu Panther hitam bernomor polisi B300Ki. Namun saat tiba di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mereka terlibat kecelakaan dengan Handi Harisaputra umur 17 tahun dan Salsabila umur 14 tahun. Sementara kejadian laka laling itu pada sore hari 8 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Imbuhnya, dengan alasan akan membawa korban ke rumah sakit, Kolonel P, Kopda DA dan Kopda A ternyata membuang mereka ke Sungai Serayu. Mengutip Tribun Jawa Barat, jasad keduanya baru ditemukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di lokasi yang berbeda. Jasad Handi ditemukan di Sungai Serayu, Desa Banjar Parakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara jasad Salsabila ditemukan di muara Sungai Serayu, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Sosok Kolonel P. Kapuspen TNI telah mengkonfirmasi bahwa Kolonel Infantri P bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka. Dari informasi yang coba dihimpun tribunnews.com, Kolonel P yang terlibat dalam kasus tabrak lari ini adalah Kasih Intel di Korem 133 Nani Wartabone. Sebelum menjabat sebagai Kasih Intel Korem 133 Nani Wartabone, ia pernah bertugas di Kodam 4 di Ponegoro. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Dandim 0730 Gunung Kidul pada tahun 2015. Diperiksa di Jakarta, 3 oknum TNI Angkatan Darat terduga penabrak dan pembuang jasad sejoli di Nagrek, Bandung, Jawa Barat akan diperiksa terpusat di Jakarta. Hal tersebut dikatakan Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Ari Tri Hedianto. Ini sudah ada yang terbaru, nanti akan rilis dari Dispen Angkatan Darat. Jadi penerangan Angkatan Darat akan ambil alih. Pelaku akan dibawa ke Jakarta. Jadi tidak jadi ke Pemdam 3, langsung ke Jakarta, ujar Ari Sabtu 25 Desember 2021, dikutip dari Tribun Jawa Barat. Semua keterangan terkait perkembangan kasus tersebut pun nantinya bakal disampaikan oleh Puspen TNI Angkatan Darat. Terkait itu, saya selaku Kapendam 3 Siliwangi yang rencana awal di sini Bandung
itu dipindahkan ke Jakarta, dan nanti dari Jakarta yang akan menyampaikan press release-nya, katanya. Ya betul seperti itu, terpusat di Jakarta. Sudah diambil alih sama Jakarta, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Pusat Penerangan atau Puspen TNI memastikan kalau pelaku tabrak lari di Nagrek beberapa waktu lalu adalah anggota TNI Angkatan Darat. Mereka adalah Kolonel Infanteri P yang bertugas di Korem Gorontalo Kodam Merdeka, Kopral 2DA yang bertugas di Kodim Gunung Kidul, dan Kopral 2A yang bertugas di Kodim Demak. Berkedok ingin membawa keduanya ke rumah sakit ketika ketiga pelaku ini malah membuang jasad Handi dan Salsalbila di Sungai Serayu di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa mengatakan perintah tersebut dinyatakan setelah Polresta Bandung melimpahkan penyidikan dugaan keterlibatan 3 anggota TNI Angkatan Darat dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Akibat insiden kecelakaan tersebut, korban meninggal yakni HS dan S baru ditemukan di 2 titik berbeda di Sungai Serayu pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Demikian saudaraku yang saya sampaikan perkembangan terkait masalah peristiwa di Nagrek. Nah, di sini saya mengatakan ya perbuatan ketiga oknum ini adalah tidak terpuji kawan. Apalagi ini adalah seorang anggota TNI yang seandainya waktu itu pada saat kejadian tabrakan itu kalau dibawa ke rumah sakit itu akan berbeda cerita, bukan malah dibuang. Dan saya monitor juga bahwa perintah Panglima TNI sudah jelas akan diberikan hukuman maksimal ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di militer, dan termasuk hukuman tambahan adalah pemecatan. Itu hukuman tambahannya. Jadi di sini kepada saudara-saudaraku semuanya, ya kita doakan kedua korban yang sudah mendahului kita, doakan agar mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkannya tetap diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan juga kepada keluarga pelaku 3 oknum ini kita juga doakan agar sabar dalam menghadapi kenyataan ini, karena tentunya keluarga dari ketiga oknum ini pasti shock dan sangat kaget, karena kalau sudah dipecat ya otomatis sebagai profesi sebagai TNI adalah suatu kebanggaan terhadap keluarganya, ya termasuk masalah ekonomi pasti akan terganggu. Jadi kita doakan juga kawan ya, keluarga dari 3 oknum pelaku ini, dan salah seorang ini adalah senior saya Akmil 94 ya, Pak Prianto. Ya mudah-mudahan permasalahan bisa segera selesai, karena sudah jelas ya himbauan dari Panglima TNI untuk hukuman yang maksimal. Hukuman maksimal, karena tidak selayaknya itu orang yang sudah terdoktrin untuk cinta tanah air, cinta rakyat, cinta negara melakukan hal-hal yang seperti ini. Tidak semestinya itu terjadi, dan semua orang kaget dibuatnya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa datang. Terima kasih kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati,
Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.